Selamat siang bunda-bunda dan ayah-ayah dan untuk semua parents yang ada di Indonesia ini. Perkenalkan, saya Marta. Saya itu seorang ibu dari 4 anak dan saya juga seorang pebisnis di bidang Bimba Kalistung. Saya juga masih karyawan corporate atau budak corporate yang kita sering dengar ya. Di sini saya akan berusaha untuk membuat video edukasi untuk para bunda-bunda yang misalnya sekiranya ingin memasukkan anaknya ke Bimba atau misalnya preschool atau misalnya ya banyaklah kegiatan-kegiatan pendidikan yang positif yang ada, yang hadir ya, yang ada dan hadir di sekeliling kita gitu. Sekarang kita berbicara dari poin pertama dulu ya. Anak yang bisa menurut pandangan saya dan pengalaman saya ya sebagai ibu dan sebagai tutor juga, umur yang sekiranya mulai kondusif diajak untuk memperkenalkan huruf, angka, warna, dan berbagai macam soal materi pendidikan itu menurut saya di usia 3 tahun. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu usia anak kita. Kalau misalnya usia anak itu 3 tahun, berarti tingkat fokusnya hanya 3 kali dari usianya. Misalnya 3 tahun berarti 3 kali 3 atau 3 kali 3 kalau nggak salah ya, berarti 9 menit. Berarti anak itu cuman mampu fokus selama 9 menit. Itu udah banter banget, paling lama ya 9 menit. Jadi bunda-bunda jangan tantrum dulu kalau misalnya di menit ke-10 atau menjelang menit ke-9 anaknya udah mulai bosen. Dan itu wajar saja. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya berapa menitnya dia fokus, itu bisa bunda-bunda dan ayah sekalian mencari informasinya di Google. Nah, itu pertama yang harus kita ketahui. Kedua, kita harus mengetahui karakter anak ya. Ada karakter anak yang bisa duduk kondusif ketika dijelaskan atau bermain edukasi bersama orang tuanya, dan ada juga tipe anak yang lumayan aktif ketika diajak untuk bermain atau belajar duduk manis dengan orang tuanya. Jadi yang harus kita ketahui itu dulu. Itu poin-poin, 2 poin yang harus benar-benar dasar banget, yang harus bunda dan ayah perhatikan untuk di tahap-tahap selanjutnya. Nah, saya udah rangkum ini. Saya rangkum juga nggak banyak, saya rangkum cuma sedikit dulu aja karena menurut saya kita untuk melangkah ke depan lebih lanjut, kita harus tahu, kita harus kuat dulu fondasinya di awal gitu. Itu yang harus benar-benar saya harus membuka wawasan kepada ayah dan bunda untuk lebih lanjutnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak usah dulu kita sampai tahap wah miss anak saya harus baca, pokoknya harus tahu A sampai Z pokoknya dalam 1 bulan. Jangan dulu. Saya nggak akan juga mau membantu ibu dan ayah untuk mencapai hal itu kalau ibu dan ayah juga tidak mau mengerti dan tidak mau mencari tahu apa sih yang dibutuhkan seorang anaknya gitu. Pertama saya berbicara di usia 3 tahun sampai 3 tahun 10 bulan atau 3 tahun 11 bulan lah ya, paling banter. Nah, saya akan berbicara dari konteks dulu, dari materi membacanya. Di usia seperti itu, di usia 3 tahun sampai 3 tahun 10 bulan, menurut saya itu jangan dulu bunda dan ayah terburu-buru untuk memperkenalkan kata atau suku kata. Itu adalah poin yang benar-benar harus diperhatikan. Banyak hal ya. Jadi menurut saya di usia 3 tahun sampai 3 tahun 10 bulan atau 3 tahun 11 bulan itu lebih baik diperkenalkan dulu secara visual. Secara visual itu apa, Miss? Secara kasat mata, secara realita. Jadi misalnya ini nih, kakak ambilin mama misalnya hand body. Nah, untuk sebelum disuruh gitu ya, bunda dan ayah tuh harus tahu cara bagaimana anak itu mengenal namanya hand body. Misalnya ini nih, hand body. Nah, ini untuk anak-anak yang dedek gitu. Misalnya untuk anak-anak dari mana ciri-cirinya, ada gambar bayinya gitu. Jadi kenalkan dulu anak dari bentuk visual itu. Oh, ini hand body lotion untuk aku karena ada gambar anak kecilnya. Jadi anak tuh harus melihat secara nyata dulu itu hand body buat siapa. Karena hand body juga ada buat mama loh, buat ibu gitu. Nah, kita kembali lagi ke baca.
kenalkan anak bentuk huruf secara visual dulu Bunda, jangan secara pendengaran. Banyak kan, kalau secara pendengaran tuh menurut saya gampang, setel aja YouTube, setel aja musik, sambil bermain, sambil misalnya dia mandi, Bunda bernyanyi dan akan hafal. Tapi bentuk fisiknya, bentuk visualnya huruf itu, anak itu banyak sekali kasus-kasus di tempat saya, khususnya di Bintang Junior, di Bimba saya ya, itu tidak tahu. Tapi ketika kita melakukan wawancara kepada orang tuanya menjawab, udah tahu kok Miss. Ketika kita tes, dia tidak tahu secara visual, hanya tahu menyanyikan A sampai Z. Tapi pada realitanya banyak sekali anak-anak yang sebenarnya ibunya dan ayahnya nggak tahu kalau dia belum tahu secara visual. Jadi anak itu harus tahu secara visual ya. Secara visual tuh dia harus tahu, oh ini nih bentuk A, bentuk B. Dan satu poin yang harus saya tekankan kepada orang tua. Kalau mau memperkenalkan huruf, perkenalkan dulu huruf besar atau huruf kecil. Nah, balik lagi, itu kembali kepada kebutuhan ibunya. Kalau saya pada saat itu sudah terlanjur di anak saya ya, ini saya berbicara ke anak saya yang Aska. Saya sudah terlanjur memperkenalkan dia secara visual huruf besar. Nah, itu waktu dia belum sekolah gitu. Ternyata pada fase dia masuk sekolah dan pada fase kebutuhan huruf itu sudah untuk dia masuk jenjang, dia mau masuk TK dan SD. Ternyata di jenjang TK dan SD yang perlu kita ketahui adalah banyak buku cerita, dan rata-rata buku pelajaran, buku cerita apapun itu menggunakan huruf kecil ketimbang huruf besar. Berarti salah dong Miss? Bukan salah, menurut saya tergantung fungsinya gitu ya. Kalau fungsinya hanya memperkenalkan huruf gitu, ya boleh. Kalau Bunda mau, aku maunya huruf besar dulu deh Mas, nggak apa-apa. Huruf besar dulu Miss, nggak apa-apa. Itu nggak ada yang salah menurut saya. Tapi lebih baik itu kenalkan dulu anak itu huruf besar dan huruf kecilnya, jadi langsung. Misalnya nih ya, kita panggil misalnya namanya, kita panggil anak kita misalnya kakak atau adik gitu. Kakak, kita bilang kakak, mama mau kenalin, mau ngajak adik kakak untuk menulis. Jadi kasih mereka wadah atau media untuk mereka menulis. Kalau misalnya orang tuanya tim anti coret-coret dinding ya, atau sediakan mereka papan tulis, tapi jangan yang kecil, yang besar, karena anak itu punya explore ya Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda nggak mau dia pencoret sana sini, berikan mereka media dan wadah untuk mengutarakan apa yang ada di kemampuan mereka, yang ada di kepala mereka, yang ada di tubuh mereka secara luas. Misalnya kalau memang anaknya aktif, berikan saja papan tulis yang besar, nggak masalah kok. Nah, ajarkan beli spidol 2, warna biru, warna merah, atau warna biru, warna hitam, atau boleh warna apa aja yang bisa ditulis di papan tulis. Misalnya bundanya warna merah, anaknya warna biru. Tapi rata-rata pasti anak-anak suka warna yang merah, yang ngejreng-ngejreng, yang merah dan biru. Gak apa-apa, itu inisiatif Bunda sekalian. Misalnya nih, Bunda bilang, kakak ikutin Bunda ya, misalnya ikutin Bunda ya, gitu. Misalnya Bunda menulis huruf A. Nah, perlu diketahui untuk menulis juga itu harus dari atas ya Bunda. Ajarkan anak, tekankan pada anak menulis itu dari atas dan dari sisi kiri. Ya. A, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, seret. Kalau boleh sambil bernyanyi. Atas ke bawah, twing, atas ke bawah, twing, di garis tengah itu huruf A. Anak, ayo. Terus ajak anak berlomba. Ayo nak, Bunda, sap. Tapi kalau misalnya anak Bunda ada yang menulis dari bawah ke atas atau nggak sengaja gitu ya, pas ketiga kalinya dia menulis dari bawah ke atas, nggak apa-apa Bunda, jangan langsung salah gitu. Tapi perhatikan cara dia menulis, perhatikan kemampuan dia untuk mencontek apa yang Bunda tulis. Jadi Bunda tulis di atas, dia tulis di bawah. Perhatikan cara dia mencontek huruf itu, perhatikan cara dia menulis. Nah, apabila dia misalnya lebih duluan benarnya cara menulis, berarti dia masih perlu distimulasi untuk cara menconteknya atau cara menghafal, visualisasinya
Nah, itu poin-poin yang pertama harus banget Bunda perhatikan untuk menulis. Ingat ya, menulis itu dari atas ke bawah, dari sebelah kiri. Nah, kalau anak Bunda masih kurangnya dia menulis, nggak apa-apa, ajarkan. Wih, tulisan kakak bagus, puji mereka, tulisan kakak bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi, dari atas nulisnya ke bawah, gitu, itu lebih keren, lebih bagus. Pasti nanti kalau kakak menulisnya dari atas ke bawah, pasti dipuji banget sama gurunya, sama ayah, gitu. Jadi mereka pujian lembut, tapi tidak menciptakan rasa sombong di hati mereka, gitu. Kayak nanti pasti ayah bangga banget. Jadi kasih mereka bentuk reward mereka dari orang terdekat dulu, dari ayah. Berarti dia merasa terlindungi, dihargai oleh orang tuanya. Oh gitu ya, karena saya punya murid yang seperti itu. Ketika saya ajarkan dia menulis suku kata, dia bilang, Miss aku udah bisa, pasti ibu bangga banget ya sama aku. Itu saya rasanya kayak ada hal yang tidak bisa dibayar dari sekedar SPP mereka, dari rasa kepuasan saya ketika mereka menunjukkan hasil mereka kepada ibunya. Saya ada rasa bahagia ketika anak-anak itu dia ingin sekali, excited sekali untuk memberikan apa yang dia punya, apa yang dia bisa kepada orang tuanya. Karena saya itu kenapa begitu, karena saya dulu dididik sama ayah saya seperti itu. Kalau saya pengen ke Singapura, saya harus ranking dulu. Sayangnya saya tidak ranking, Bunda. Tapi dari pengalaman pribadi saya dari kecil, itu membuat saya belajar untuk bagaimana cara membahagiakan anak orang lain dari apa yang saya terima dan apa yang saya belum terima pada saat itu, gitu. Karena kan pada saat itu saya anak pertama dan ibu bapak saya memang alhamdulillah pekerja keras, jadi super duper sibuk, jadi banyak hal yang saya belum dapatkan, gitu. Tapi nggak karena itu saya langsung membuat hidup anak orang lain, khususnya anak saya itu merasakan hal yang sama, gitu. Saya berusaha hadir untuk di setiap momen anak saya, gitu. Saya tuh berusaha untuk melihat apa yang anak saya butuhkan pada saat itu, gitu. Selain SPP, uang sekolah dan uang susu ya, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak yang kita tanpa sadar mereka tuh butuh, gitu. Untuk hari ini mungkin video ini cukup mewakilkan atau cukup membantu. Saya berusaha dan saya berharap ini cukup membantu untuk bunda-bunda dan ayah sekalian untuk mulai mengajari anaknya kalistung mungkin di usia 3 tahun sampai 3 tahun 10 bulan atau 3 tahun 11 bulan. Nanti selanjutnya saya akan kasih tips edukasi gimana caranya untuk di kemudian hari, karena kan kalistung itu baca, tulis, hitung. Jadi kita ini masih di tahap baca. Tapi sebenarnya kalau tanpa bunda dan ayah sadari, saya sudah mengajarkan tulis dan bacanya. Jadi cara menulisnya, cara genggamnya, terus cara ininya. Jangan langsung ketika anak itu menulis, posisi pena mereka jangan langsung dikomplain ya, jangan langsung diprotes, jangan langsung dikritik. Biarkan saja dulu, satu-satu bunda. Nggak bisa semuanya kita dapat. Kalau emang bunda konteksnya ingin anak saya kenal huruf dulu, Miss, kenalkan dulu huruf, biarkan. Itu yang saya praktekkan dulu pertama kali di murid angkatan pertama di bimbel saya. Sampai anak-anak tuh ngomong kata Miss Marta juga, Missnya nggak apa-apa, yang penting bener dulu. Karena emang itu yang saya minta, dia mengerti, hafal dulu secara visual. Sensasi menulisnya itu stimulasi yang dia menulis itu akan kerekam di otak dia. Jadi anak-anak tuh kadang ngelawan, nggak ngelawan ya, mungkin protes ke ibunya gitu. Kata Miss juga menulis tuhnya bener dulu mah, nggak apa-apa mau di kanan di kiri, penting menulis dulu gitu. Mbak saya tuh salah satu yang lucu tapi asik gitu ya. Saya berhasil untuk membuat anaknya mengerti kalau aku tuh harus paham dulu, Miss, huruf A tuh seperti apa, menulisnya huruf seperti apa yang benar, cara menulisnya mana dulu gitu. Jadi
mudah-mudahan Bunda juga kebantu sama video saya. Mungkin maaf kalau video saya belum sebagus video orang lain, atau misalnya pencahayaannya kamera, maklum. Saya juga tujuannya di sini untuk mengedukasi dan memberikan saran dari pengalaman pribadi saya. Sekian dan terima kasih Bunda, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.